Saudara, sinyal kenaikan harga energi bersubsidi mulai dari BBM Pertalite, tarif dasar listrik hingga gas 3 kg ini sudah santer terdengar sejak beberapa waktu belakangan. Kenaikan harga energi dihadapkan pada pilihan sulit antara bengkaknya subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia dan tekanan ekonomi bagi masyarakat. Apa dampaknya dan apakah masih ada cara lain untuk mengatasinya? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami melalui daring. Ada Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Mas Tulus Abadi. Dan juga hadir bersama kami Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Nanti akan bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Mas Edi Suparno. Yang sudah bergabung juga adalah Direktur Eksekutif dari Indef, Mas Tauhid Ahmad. Selamat pagi, Mas Tauhid. Dan juga Mas Tulus, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Timothy. Saya tanya ke Mas Tauhid dulu. Mas Tauhid, benarkah bahwa sudah tidak ada pilihan lagi, bahwa keadaan APBN kita, kondisi APBN kita, serta terus merangkak naiknya harga energi dunia tidak memberi pilihan lagi selain menaikkan harga energi dalam negeri bahkan yang bersubsidi? Ya, saya kira memang ada dua hal ya. Yang pertama adalah kalau misalnya pemerintah tidak punya piutang ke Pertamina maupun kondisi keuangan PLN lagi kondisi sehat, saya kira sebenarnya kita tidak perlu menaikkan harga BBM. Karena kalau kita lihat ya, kenaikan harga BBM juga menyebabkan windfall penerimaan pajak maupun PNBP ya dari harga ICP kita dari 63 menjadi katakanlah sekitar 100 US dollar per barrel begitu. Nah, dari penerimaan kurang lebih sekitar 110 lebih triliun windfall tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk menggenjot belanja ya, untuk katakanlah untuk belanja subsidi dan juga bisa merealokasi dari belanja KL karena windfall tersebut. Jadi bisa digunakan begitu. Nah, problemnya adalah tadi bahwa pemerintah punya piutang ke Pertamina yang cukup besar di atas 100 triliun maupun kondisi keuangan PLN yang saya kira lagi kondisi tidak sehat begitu. Nah, alternatifnya adalah melakukan realokasi dari belanja KL karena windfall ini, yang juga adalah misalnya ada tambahan untuk IKN. Yang kedua adalah menunda pembayaran ke piutang ke Pertamina atau mencicil sehingga ada ruang fiskal yang bisa digunakan untuk menambal atau penambahan subsidi tersebut gitu, Mas Timothy. Jadi apakah masih bisa dibilang bahwa kenaikan khususnya untuk energi yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya ini masyarakat dengan ekonomi lemah, ini harusnya menjadi pilihan terakhir dan masih ada beberapa opsi lain untuk menyelamatkan keuangan untuk membiayai subsidi ini? Ya, saya kira ini harusnya pilihan terakhir ya, artinya bahwa harus ada modifikasi atau penyesuaian skenario belanja pemerintah begitu dengan tadi ya melakukan realokasi anggaran, tapi juga katakanlah pada situasi ini seharusnya juga dilakukan beberapa strategi penghematan begitu. Jadi kalau misalnya ada belanja-belanja misalnya untuk belanja perjalanan dinas, penundaan infrastruktur atau misalnya blocking 5% dari APBN bisa digunakan untuk menambah subsidi yang memang betul-betul dibutuhkan untuk kalangan masyarakat menengah bawah. Itu saya kira yang misalnya saja untuk listrik 450 volt atau misalnya gas 3 kg. Nah, tapi itu tidak cukup, tetapi perlu juga ada upaya katakanlah perbaikan daripada sasaran subsidi itu sendiri. Misalnya memang benar-benar untuk gas 3 kg yang kita kuotanya sekitar 8 juta kilo itu benar dimanfaatkan untuk katakanlah masyarakat menengah ke bawah begitu. Karena nyatanya banyak juga terjadi kebocoran-kebocoran yang menyebabkan subsidi itu membengkak. Karena itu saya kira memang upaya ini harus dilakukan agar beban subsidi bisa semakin berkurang gitu, Mas Timothy. Oke, saya mau tahu dari Mas Tulus apa yang mungkin harus menjadi bayangan masyarakat, apa yang akan dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih lemah saat harga-harga dari energi yang mereka gunakan ini, dan tidak ada pilihan lain juga, tidak ada gas di bawah 3 kg lagi yang disubsidi pemerintah.
apa yang akan mereka hadapi di sini, Mas Tulus? Ya, terima kasih. Ya memang kami berharap dengan sangat agar wacana menaikkan energi ini tidak dieksekusi oleh pemerintah. Jadi kita mendorong agar pemerintah masih punya solusi, punya opsi untuk mengambil kebijakan yang lebih kreatif dan cerdas. Mengingat saat ini daya beli masyarakat sedang tergerus habis terkait dengan kenaikan bahan pangan, minyak goreng, PPN, tol, dan segala macam. Sehingga kalau dihantam dengan kenaikan energi yang sangat masif, ini berbahaya sekali karena daya beli masyarakat akan tergerus. Dan kemudian kalau dari sisi misalnya gas 3 kg ya, itu bisa diantisipasi agar tidak perlu menaikkan, tapi bagaimana menjadikan gas LPG 3 kg ini menjadi distribusi tertutup. Ya, karena selama ini gas 3 kg ini kan mengalami pembengkakan subsidi karena salah peruntukan yang sangat signifikan. Jadi banyak orang mampu yang menggunakan 3 kg. Nah, mengapa pemerintah tidak mencoba mengembalikan distribusi tertutup pada 3 kg ini? Ya, karena memang dasarnya 3 kg ini kan hanya untuk orang miskin, orang tidak mampu. Tapi sampai sekarang terjadi pembengkakan yang luar biasa dan banyak orang-orang mampu yang menggunakan 3 kg. Nah, ini kalau disasar secara konkret, itu bisa menekan tingginya subsidi oleh pemerintah. Karena subsidi untuk LPG 3 kg ini sudah mencapai sekitar 76 triliun. Dan ini akan membengkak terus kalau kemudian pemakainya terus bertambah. Tapi apa tidak akan menjadi rush, mungkin ada yang merasa tidak adil, tidak mendapatkan porsi yang sama dengan mungkin daerah lainnya. Kalau begitu kan akan timbul masalah baru tidak tuh, Mas Tulus? Ya sebenarnya kalau subsidi itu bisa dilakukan dengan by name, by address, bagaimana yang dulu dilakukan, saya kira itu tidak akan terjadi. Masalahnya kan semacam pemerintah agak malas di dalam mendistribusi gas LPG ini sehingga dilakukan secara terbuka. Nah, subsidi secara terbuka dengan subsidi barang, akhirnya resikonya menjadi tidak tepat sasaran. Nah, bagaimana subsidi ini bisa dilakukan dengan subsidi kepada orang, ya, sehingga lebih terarah, terukur, dan kemudian bisa dilakukan pengendalian gitu. Oke, nah dari apa yang sudah paling tidak diberi gambaran akan naik seperti Pertalite, tarif dasar listrik, dan juga gas 3 kg, Mas Tauhid, apa yang menurut Anda yang paling harus dihindari karena ini yang akan mungkin berdampaknya snowballing atau berdampak lebih lanjut lagi dan jangka panjang secara negatif kepada masyarakat? Ya, yang saya kira kemungkinan terjadi adalah betul bahwa akan terjadi penurunan daya beli. Ini akan juga mengurangi konsumsi masyarakat ya, mengurangi konsumsi terutama untuk bahan pangan pokok, beberapa yang mungkin tidak strategis, namun juga mengurangi non makanan gitu. Apakah untuk biaya pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Seharusnya ini perlu diantisipasi begitu karena tentu akan terjadi kenaikan, apalagi di situasi yang sama PPN juga meningkat ya dari 10 menjadi 11% begitu. Jadi beban masyarakat tinggi. Nah, yang perlu kita waspadai atau perlu kita hindari bahwa dengan situasi ekonomi kita ini, saya khawatir bahwa pemulihan ekonomi akan relatif lebih berat ya. Kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjadi di bawah 5%, jauh di atas target pemerintah sebesar 5,2% begitu. Jadi implikasi tentu akan berdampak kepada penurunan untuk kemiskinan relatif berat, termasuk juga pengangguran. Karena itu saya kira memang dalam kondisi katakanlah terjadi pelemahan karena faktor harga internasional, saya kira di banyak negara memang sepanjang kapasitas fiskal kita memadai, subsidi saya kira sah-sah saja begitu. Nah, memang yang harus diwaspadai adalah kita juga memiliki batasan defisit sampai 3% di tahun 2023, sehingga harus memilih mana yang prioritas untuk dilakukan dan memiliki dampak ekonomi lebih baik begitu kemudian hari. Nah, saya kira pilihannya adalah kita tidak boleh mengurangi tingkat konsumsi masyarakat, karena kalau itu terjadi inflasi yang berlebihan ya, yang diperkirakan di akhir tahun di atas 4%, ini akan menggerus daya beli dan termasuk juga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan begitu.
Saya Oke. kira itu yang paling penting gitu. Nah, nanti saya akan dalami lebih jauh dari sisi itu, tapi saya ingin tahu juga dari Mas Tulus mengenai alasannya, Mas Tulus. Apakah masyarakat juga hanya bisa menerima saja kalau memang alasannya ini banyak faktor dari luar, kenaikan harga energi di luar negeri, bahkan dari perang Ukraina Rusia yang mendongkrak harga energi ini juga berdampak dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Apakah itu Anda sendiri bisa menerima bahwa tidak ada lagi yang bisa kita lakukan dalam hal ini? Ya, memang ini porsinya pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih pro pada masyarakat terkait dengan hal ini. Karena kan saat ini sebelum pemerintah mengeksekusi kenaikan misalnya Pertamax atau yang Pertalite dan segala macam, itu kan kita sudah terjadi kenaikan bahan pangan yang luar biasa. Nah, kemudian kenaikan Pertamax juga sedikit banyak berpengaruh terhadap inflasi dan segala macam, sehingga kita mendorong agar pemerintah lebih kreatif dan tadi misalnya penghematan anggaran. Kita juga misalnya ya tunjangan untuk PNS itu kan terlalu banyak juga menurut saya. Kenapa itu tidak juga dihemat gitu? Nah, artinya kalau tujuannya untuk menghemat anggaran, menghemat APBN, ya pemerintah harus mencari pos-pos yang lain yang bisa digunakan untuk menghemat. Kenapa kemudian ditransfer dengan kenaikan itu kepada masyarakat? Sehingga kita menghimbau agar pemerintah betul-betul punya kemampuan untuk mengukur daya beli masyarakat saat ini sebelum mengeksekusi kenaikan ini. Tapi kita minta agar itu tidak dilakukan karena secara de facto kemampuan membeli masyarakat saat ini sudah sangat rendah. Oke, saya balik ke Mas Tauhid. Apakah menurut Anda memang pemerintah ini belum terlihat menghemat dari dalam dulu sebelum menerapkan ini, Mas Tauhid? Ya, ini belum kelihatan ya. Kalau saya lihat policy-policy yang disampaikan adalah pertama dari sisi pendapatan, justru upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan relatif tinggi ya, intensifikasi termasuk intensifikasi dengan penambahan PPN. Saya kira upaya di situ bagus begitu. Tetapi memang kita harus lihat lagi situasi ekonominya memungkinkan atau tidak pada kondisi pemulihan dan kenaikan harga. Kemudian yang kedua ya, apakah terlihat ada upaya penghematan? Tampaknya tidak terlihat ya. Pertama adalah tidak ada PMK untuk keluar kebijakan dari Kementerian Keuangan untuk dilakukan penghematan. Biasanya kalau penghematan keluar PMK untuk melakukan pengurangan perjalanan dinas, pengurangan program sampai katakanlah dari 100 menjadi 90 atau 95%, termasuk misalnya penundaan untuk gaji ke-13. Biasanya itu ruang itu yang biasanya dimanfaatkan untuk dilakukan penghematan, termasuk misalnya proyek-proyek prioritas ya yang di-marking sekitar 5% dari APBN itu luar biasa besar. 5% itu katakanlah ya sekitar 100 triliunan, itu masih ada ruang untuk bisa dimanfaatkan. Tetapi tidak ada statement atau ada kebijakan yang muncul, bahkan belum ada pembicaraan dengan DPR untuk dilakukan upaya-upaya untuk penghematan begitu. Nah, ini yang saya kira secara tegas parameternya belum kelihatan begitu. Ini yang Anda maksud, Pak Mas Tulus, bahwa seharusnya ini sudah dijalankan dulu, sudah dilihat juga oleh masyarakat, disadari, dan dari pemerintah sendiri seharusnya ini sudah terlihat sebelum akhirnya jatuh pada pilihan menaikkan atau mengurangi subsidi dan menaikkan harga energi, begitu Mas Tulus? Ya, saya kira begitulah yang disampaikan Pak Taufik, dan juga tadi sudah di awal saya singgung bahwa penghematan itu bisa dilakukan untuk menambal kenaikan BBM atau energi yang sangat signifikan. Seperti tadi gaji ke-13 atau bonus 50% tunjangan kinerja. Itu kan angkanya sampai 35 triliun. Sementara pemerintah katanya untuk kenaikan energi ini hanya butuh sekitar 7 sampai 15 triliun. Nah, katakanlah 10 triliun. Itu kan artinya sudah diambil dari pos yang sudah diposting oleh pemerintah terkait dengan gaji ke-13 atau tunjangan kinerja 50%. Jadi baru dari satu pos saja begitu, seharusnya itu sudah bisa membantu menutupi gitu ya. Betul. Tapi bisakah didorong untuk melakukan hal itu? Maksudnya tidak ya, apakah bisa mendikte pemerintah bahwa meskipun pemerintah belum melakukannya,
ya masyarakat yang menyadarkan bahwa ya sebenarnya kan ada pos ini, seharusnya kenapa tidak bisa diambil dari pos ini atau pos yang lainnya begitu Mas Tulus. Apakah ini bisa dilakukan? Ya harusnya DPR ya, karena ini kan porsi DPR sebagai kontrol anggaran terhadap pemerintah, sehingga DPR harusnya bersuara keras, baik itu Komisi 7 atau Komisi Anggaran, sehingga jangan sampai beban ini 100% ditransfer kepada masyarakat. Ingat, tadi saya katakan dan saya kira juga Mas Tauhid sudah mengatakan bahwa daya beli kita saat ini sangat rendah. Kalau kemudian ditimpa dengan kenaikan-kenaikan lagi, kita tidak bisa membayangkan berapa persen inflasi dan juga daya beli yang tadi akan tergerus dan masyarakat akan mengkonversi dengan bahan pangan yang lebih rendah, biaya kesehatan yang lebih rendah dan juga biaya-biaya pendidikan misalnya. Ini yang saya kira tidak boleh terjadi. Oke, apa yang harus kita lakukan dan nanti semoga kita juga bisa mendengarkan bagaimana tanggapan dari Komisi 7 DPR RI usai jeda. Kami semoga nanti akan bisa bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno. Kita akan jeda sebentar, kami akan kembali lagi dengan pembahasan ini. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi masih membahas mengenai rencana pemerintah untuk menaikkan harga dari tabung gas 3 kg, harga tarif dasar listrik, dan juga dari harga Pertalite. Saya masih bersama Mas Tulus Abadi dari YLKI dan juga dari Indef ada Mas Tauhid Ahmad. Sayangnya kita masih belum bisa bergabung dengan Mas Edi Suparno, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI pada pagi hari ini. Mas Tulus, Mas Tauhid, kita lanjutkan dulu perbincangan tadi. Saya ke Mas Tauhid. Untuk kondisi ekonomi saat ini sebenarnya kan bisa dibilang bahwa tidak akan ada saat yang baik untuk menaikkan BBM, khususnya BBM yang bersubsidi begitu Mas Tauhid. Tapi apakah memang ya mau tidak mau saat ini dan kapanpun tidak akan pernah menjadi saat yang baik, tapi saat ini justru saat yang paling tidak tepat untuk menaikkan harga BBM, khususnya BBM bersubsidi ini Mas Tauhid? Ya, saya kira ya ada beberapa indikasi. Pertama bahwa inflasi ya, terjadi jauh sebelum kenaikan harga BBM ya. Katakanlah untuk minyak goreng, kemudian beberapa komoditas lain karena kenaikan harga komoditas pangan begitu. Yang kedua diperburuk oleh perang Ukraina dan Rusia yang memperburuk kondisi kenaikan harga BBM yang relatif tinggi ya, sekitar 100 US dollar per barrel. Yang ketiga, kita pada saat situasi pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi ini dibutuhkan ruang gerak ekspansi fiskal yang cukup banyak begitu dari pemerintah. Nah, ketika ruang gerak ekspansi fiskal tidak digunakan dengan kenaikan pajak misalnya PPN ataupun katakanlah kenaikan harga ekonomi, kenaikan harga BBM, ini akan memberatkan ruang gerak masyarakat untuk pemulihan ekonomi, terutama dari sisi konsumsi begitu. Nah, saya kira ini kalau bertubi-tubi tentu saja akan melemahkan daya beli masyarakat. Ini sudah terindikasi dengan indeks konsumen yang disurvei oleh Bank Indonesia keluar terakhir pada bulan Maret ya. Pada sebelum pandemi indeks itu di atas 130. Kemarin di bulan Februari itu sekitar 120. Nah, di bulan Maret itu turun, tendensinya turun ya di bawah sekitar 117 atau 118 begitu. Indikasinya bahwa konsumen memiliki tingkat kepercayaan konsumennya turun. Apalagi kalau kita lihat indeks keyakinan ekonomi sekarang di bawah 100 begitu. Artinya memang pukulan-pukulan bertubi yang diterima masyarakat ini menjadikan momentum yang kurang tepat. Tentu kalaupun ada perubahan kebijakan juga harus dilihat situasi begitu. Meskipun sudah ada rencana bantalan ekonomi melalui bansos untuk katakanlah minyak goreng, tapi tentu saja kita punya problem bahwa kalau data BPS ya kita lihat ketepatan sasaran untuk masyarakat miskin dari program bansos itu di bawah 20%. Jadi ini problem sosial problem struktur yang harus dipecahkan dan salah satu jalannya adalah memperbaiki sistem dulu secara perlahan sambil beberapa perubahan kenaikan kenaikan harga itu dilakukan secara perlahan, tidak langsung pukulan bertubi-tubi begitu. Ini banyak juga yang mengatakan bahwa ya sepertinya ini memang pemerintah mengatakan bahwa kondisinya memang memaksa demikian. Tapi kita lihat di lapangan juga kita banyak mendengar bagaimana seharusnya pengelolaan yang lebih baik, lebih transparan,
distribusi yang lebih baik, mungkin lebih tadi menggunakan kata yang lebih kreatif lagi untuk bisa memikirkan cara yang lebih efektif, lebih mengefektifkan anggaran juga. Ini seharusnya juga bisa membantu untuk mengurangi kos sehingga tidak menjadi semahal yang dialami oleh masyarakat sekarang. Apakah kalau memang ada penyesuaian-penyesuaian, pembenahan-pembenahan, perbaikan ini sebenarnya dampaknya akan segitu besarnya, Mas Tauhid? Ya, saya kira betul ya. Dampaknya saya kira betul. Pertama adalah kita harus melakukan upayanya ya transisi energi begitu. Mengurangi katakanlah ketergantungan impor minyak ya dengan memperkuat produksi di dalam negeri akan sangat menguntungkan begitu. Jadi mengurangi dampak faktor shock dari eksternal. Saya kira itu hal yang pertama. Ya kita tahu selama 10 tahun terakhir produksi minyak kita turun drastis. Dulu di atas 1 juta per barrel, sekarang sekitar 750. Memang dulu kita sempat bisa memenuhi balance lah. Sekarang net importer. Nah itu saya kira penting. Jadi upaya itu harus dilakukan di samping mengedepankan sekarang transisi ke energi alternatif agar kita bisa mengurangi dampak dari shock luar begitu. Itu saya kira dari sisi ketergantungan bagaimana minyak. Yang kedua saya kira berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Tadi seperti saya sebutkan ada 2 hal yang kata kunci bisa kita lakukan adaptif. Yang pertama memanfaatkan windfall dari harga minyak sendiri itu sangat besar begitu. Yang kedua adalah memanfaatkan block marking pemerintah sebesar 5% dari APBN itu kan belum digunakan, bisa digunakan bisa direalokasi anggaran 5% kita 100 triliun untuk menambal subsidi yang memang diperlukan ya dengan catatan bahwa subsidi tentu harus tepat sasaran sehingga secara proporsional dan azas keadilan masyarakat terbawahlah yang harusnya mendapatkan hak-hak karena untuk mendorong pemulihan ekonomi maupun keadilan dari sisi welfare atau kesejahteraan masyarakat. Nah kalau dari Mas Tulus, apakah Anda memiliki harapan bahwa ini bisa dilakukan pembenahan seperti kata Mas Tauhid tadi bahwa ini sebenarnya bisa berdampak besar juga. Tapi bisakah kita berharap bahwa itu yang akan dilakukan mengingat kalau itu mau dilakukan sebenarnya sudah bisa dilakukan dari bertahun-tahun sebelumnya. Masalahnya bukan baru muncul tahun ini begitu Mas Tulus. Ya, kalau pembenahan dalam arti jangka pendek atau menengah mungkin bisa dilakukan saat ini. Tapi kalau terkait jangka panjang misalnya meningkatkan lifting minyak segala macam kan tidak bisa dilakukan untuk saat ini. Sehingga yang saya kira bisa dilakukan adalah tadi penghematan pos-pos anggaran termasuk menjadikan distribusi tertutup ya dengan menjadikan by name by address ya seperti dulu dilakukan di awal. Nah ini saya kira itu bisa dilakukan dengan catatan harus betul-betul data orang miskin yang menerima itu harus konkret, harus akurat, dan kemudian tepat sasaran. Yang kedua, ya ini kan kemarin banyak tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pejabat negara, pada anggota DPR juga. Nah itu harusnya kan bisa sebagai upaya untuk membangun empati masyarakat harusnya jangan dilakukan dulu di saat ini, bisa ditunda ya dan kemudian dikonversi untuk menambal subsidi yang tadi dibutuhkan hanya 7 sampai 15 triliun, katakanlah 10 triliun. Nah itu kita minta seperti itu. Jadi jangan semua dibebankan kepada masyarakat karena itu kan pemerintah sudah berjanji. Oke yang dinaikkan Pertamax tapi yang untuk bahan bakar massal itu seperti Pertalite itu jangan dinaikkan dulu. Nah ini yang saya kira harus ada kajian mendalam dan juga kebijakan yang lebih cerdas dan berpihak kepada masyarakat. Jangan semua dibebankan kepada masyarakat ataupun jangan semua hanya mendekatkan diri dengan kacamata kuda. Ya. Nah, demikian. Ya, pemerintah tampaknya akan menggunakan satu jalan untuk mencoba menormalisir kenaikan ini dan mencoba mengurangi dampaknya di tengah masyarakat dengan memberikan bantuan sosial, mungkin juga berbentuk bantuan langsung tunai juga. Kita belum tahu kalau nanti kenaikan ini sudah terjadi. Apakah ini akan membantukah atau sekedar mungkin ya mengurangi sakitnya untuk sementara dan terutama ini nanti dari Mas Tauhid bagaimana dampak ekonominya, keberlanjutannya khususnya juga untuk UMKM. Saya ke Mas Tulus terlebih dahulu. Apakah ini akan membantu kalau memang ada bantuan langsung seperti ini pada saat kenaikan ini terjadi?
Ya, saya nggak tahu apakah pemerintah masih punya cukup uang untuk memberikan bantuan sosial ini. Karena kan pemerintah sudah tadi ada bantuan sosial BLT untuk minyak goreng dan segala macam. Ya. Nah, itu dari mana uangnya? Saya khawatir kalau bantuan sosial itu justru nanti diambil dari utang lagi. Ya, kalau utang kemudian menaikkan porsi hutang kita yang saat ini sudah 7.000 triliun lebih, itu juga akan menjadi masalah baru. Jadi saya kira pengeluaran yang tidak urgent atau pengeluaran yang bisa di reschedule, ya bisa digeser, itu saya kira untuk menambal kekurangan dari subsidi atau kenaikan harga minyak mentah dunia. Jangan memberikan BLT tapi nanti BLT-nya dari utang. Masih bisakah memberikan BLT menurut Anda, Mas Tauhid, dan apakah itu akan membantu banyak? Ya pertama ya saya kira secara teori memang sebenarnya salah satu mendorong konsumsi ya karena penurunan daya beli tadi memang adalah bantuan langsung tunai ya. Tetapi kalau kita lihat mengacu pada sebelum-sebelumnya ada dua persoalan. Apakah memang data-data untuk bantuan langsung tunai ini cukup valid enggak? Karena kalau kita lihat data yang digunakan tahun 2015 itu jauh sebelum pandemi dan evaluasi 2021 itu hanya sekitar 20% ya yang memang masyarakat miskin penerima daripada bantuan misalnya PKH atau BPNPT yang pangan itu yang menerima justru masyarakat bukan miskin jauh lebih banyak sekitar 80%. Itu yang pertama. Yang kedua nilai bantuan. Kalau nilai bantuan misalnya 100.000 dan sebagainya itu nggak akan cukup begitu. Jadi tergantung besaran bantuannya begitu. Pengeluaran per kapita misalnya per keluarga karena let's say batas upah minimum sekitar 4 juta. Kalau dikompensasi hanya 100.000, 200.000 itu tidak akan cukup mengganti kenaikan harga-harga yang terjadi maupun pengeluaran yang mereka butuhkan begitu. Jadi ya syarat kami menyarankan kalaupun ada memang perbaiki juga data bantuan langsung tunai tersebut. Yang kedua nilai bantuannya memang agak lumayan besar begitu dan terintegrasi dengan program-program yang lain. Jadi tidak ada kasus minyak goreng bantuan, terus BBM bantuan. Jadi ini akan menyulitkan dan akan membuat komplikasi masalah di lapangan yang cukup berat. Oke. Nah, sebelum akhirnya jatuh pada menaikkan kebutuhan energi ini, singkat saja, Mas Tauhid, apa manuver yang ingin Anda lihat dari pemerintah untuk menunjukkan upaya bahwa memang menaikkan ini adalah langkah terakhir dan masih ada langkah yang dilakukan untuk tidak sampai ke sana? Ya, saya kira kalaupun misalnya ya terjadi kenaikan, ya ini harapan kami, ya meskipun kami berharap sebenarnya untuk kelompok masyarakat bawah tidak perlu ada kenaikan begitu, karena bebannya sudah jauh berat. Kalaupun ada tentu yang diterima. Berapa sih level yang diterima begitu oleh masyarakat? Ya seiring peningkatan pendapatan. Berapa begitu peningkatan pendapatan biasanya asumsinya adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita hanya 5%, maka sesungguhnya secara teoritis yang bisa diadopsi ya kenaikannya paling tinggi katakanlah 5%. Itu pun katakan dengan tanda kutip ya bahwa itu bisa secara proporsional dibagi bagi masyarakat menengah bawah. Nah, tetapi ada upaya utama tentu saja kalau itu upaya terakhir. Upaya utama tentu saja bagaimana tadi melakukan perubahan realokasi anggaran, memanfaatkan blocking system, termasuk juga memanfaatkan windfall dari kenaikan harga BBM yang terjadi. Begitu tentu saja adalah bisa dibarengi dengan upaya renegosiasi dengan Pertamina atau PLN agar bisa lebih katakanlah bisnis jalan dengan upaya perbaikan kinerja mereka. Oke, ini yang harusnya kita lihat dulu dari pemerintah untuk dilakukan sebelum akhirnya menaikkan harga-harga. Terima kasih Mas Tauhid Ahmad dari Direktur Eksekutif Indef dan juga Mas Tulus Abadi dari YLKI. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih.